mampu menebusnya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada ampunan dari Allah, maka selamanya manusia itu, selamanya orang-orang yang bersalah itu akan berada di neraka. Tetapi ada sebagian dari mereka yang masuk neraka itu tadi kita terangkan di awal, ada yang kemudian Allah berikan rahmat kepada mereka. Lalu kemudian Allah angkat mereka dari dalam neraka. Yang tadi kita ceritakan ada orang yang terakhir masuk surga. Dia alam hadis berasal disebutkan laki-laki. Dia orang jantan yang terakhir masuk surga itu ya. Dan jadi dia terakhir masuk surga, dari neraka dia diangkat dengan dia berjalan atau keluar dari neraka itu dengan merangkak. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini yang pertama, mari kita takutkan hal ini. Mari kita jadikan ini peringatan yang besar bagi kita. Jangan sekali-kali kita kafir, jangan sekali-kali kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita dustakan. Kita tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kemudian mendustakan keberadaan Nabi akhir zaman ini. Bahkan sampai ada yang berani mengaku dialah sebagai Nabi akhir zaman. Atau dia Nabi ya. Padahal Nabi Muhammad sudah wafat, sudah Allah utus. Lalu kemudian ngaku-ngaku sebagai Nabi. Orang Tino pula yang ngaku sebagai Nabi yang baru-baru ini heboh itu ya. Jadi Bapak Ibu berarti dia mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang seperti ini nanti kelak di akhirat tidak ada guna bagi mereka harta mereka di dunia dulu. Karena ketika wafat tidak satupun harta itu dibawanya. Ya. Yang dibawa cuman kain kapan. Ya. Kalau bicara dunia, cuman kain kapan baik. Kain yang paling murah. Kita kalau nak dibuat baju pasti tak galak pakai ini. Kain kapan dibuat baju ya. Paling murah, paling mudah buruk kain itu. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bawa, ya. Enggak bawa harta benda yang lain tidak kita bawa, walaupun yang kita diantar oleh harta-harta kita tadi, tapi dia cuma ngantar di atas kuburan baik. Ya, walaupun diantar ada di dalam Facebook baru-baru ini, tapi tanya hoax ya, enggak mungkin ya. Ada orang yang ngulur-ngulur bayar utang dalam berita itu, dalam Facebook itu, lalu manjang, molor, sampai tronton bawa ke kuburan itu. Walaupun tronton bawa ke kuburan, tinggal ya, kita masuk kubur dia balik, ya seperti itu. Jadi tidak ada gunanya harta benda ini. Yang bermanfaat bagi kita hanyalah amal ibadah kita. Ya, hanyalah amal soleh. Iya, hanyalah nih anak-anak soleh yang kita tinggalkan, yang kita didik, yang kita besarkan dalam iman dan takwa ini. Anak-anak ini, ya, kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mereka kelak menjadi dewasa, menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan nanti kelak mendoakan kita. Robbi firli, dia berdoa untuk dia dewek, oke. Robbi firli, wali daya. Nah dia libatkan kita. Dia sebut kita, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, ibu bapakku. Robbi firli wali daya, warhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka. Rahmatilah keduanya, berilah mereka kebaikan, kenikmatan di alam kubur mereka berdua itu. Seperti mereka pernah selalu merahmati kami atau menyayangi kami sejak kami kecil. Itu doa anak-anak yang soleh itu. Ya, mari kita ajarkan kepada mereka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ya, kita ajarkan mulai dari sekarang. Jadi itulah yang kita mau mati. Itulah yang mampu menolong kita. Ya, inilah yang membuat kita bahagia nanti. Walaupun mohon maaf misalnya kita tidak mau apa-apa, tetapi kita cuma mau kita mau iman baik misalnya, keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan kita jago tidak mensyirikannya, walaupun kita kemudian berbuat maksiat, berbuat dosa gitu ya, buat dosa istighfar, dosa taubat, dosa lagi gitu, tapi kita tidak menduakan Allah SWT, maka dengan doa anak-anak kita yang soleh tadi, mudah-mudahan kita walaupun menjadi orang yang
Nauzubillah, tapi ya sudah galak jadi orang terakhir neraka itu. Maksud gue itu sudah galak ya. Nanti akan Allah angkat juga berkat doa-doa mereka itu. Jadi Bapak Ibu Ta'ala, inilah yang membunuh itu. Bukan anaknya, bukan, tetapi doanya. Tetapi amal soleh anak kita itulah yang bermanfaat bagi kita. Percuma anak banyak tapi nakal. Percuma anak banyak tapi tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik anak sikok ya, atau lebih baik anak pintaan anak pungut tapi dia soleh mendoakan kita, orang tua angkatnya misalnya. Itu jauh lebih berguna daripada naruh anak banyak tapi nakal kalau preman kalau. Naudzubillah. Nah, jadi kata Allah Al-Qur'an dalam ayat tadi, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu lan tughniya anhum, tidak ada manfaat bagi mereka amwalahum, tidak bermanfaat harta mereka. Hartanya banyak, dia kafir tak bermanfaat. Wa auladuhum minallahi syai'a, juga tidak bermanfaat anak-anak mereka. Walaupun anak ini soleh, ya, anak-anak kita ini soleh, tapi kita kafir, tak kasih manfaat. Karena Nabi, kalaupun ada manfaatnya maka sudah lama Nabi Nuh bisa menolong anaknya, ya. Atau Nabi Musa mampu menolong Fir'aun, ya. Sudah lama pasti akan bisa juga Nabi Muhammad menolong Abu Thalib. Tetapi karena Abu Thalib juga Nabi Ibrahim pasti juga akan mampu menolong bapaknya Azar. Tetapi tidak Allah perkenankan. Nabi Nuh tidak diperkenankan menolong anaknya karena anaknya kafir. Nabi Musa tidak diperkenankan Allah untuk membantu atau menolong menyelamatkan di akhirat Fir'aun, padahal dia bapak angkatnya yang membesarkan dia sejak bayi. Ya. Nabi Muhammad SAW juga tidak mampu menolong Abu Thalib, padahal Abu Thalib ini sudah mengasuh dia, memberikan dia skill berdagang, kemudian membesarkan dia, menikahkan dia dengan Siti Khadijah, melindungi dia, tapi dia kafir, tidak bisa ditolong. Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak mampu menolong bapaknya Azar. Karena apa? Karena Azar kafir. Jadi Bapak Ibu Ta'ala, jadi kunci kita baca saling tolong menolong itu adalah kalau sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Jadi mari kita jago akidah kita, jago iman kita. Ya, dengan itulah kita mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Walaupun nauzubillah tadi menjadi orang terakhir masuk surga sekali itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah kemudian menceritakan setelah menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang kafir, lalu kemudian Allah memberitahu keadaan surga. Surga itu lebih baik, lebih nikmat, lebih bagus dibandingkan dengan dunia seisinya ini. Kesenangan kita dengan perempuan, ya, atau perempuan kesenangan dia dengan laki-laki, ya, itu jauh lebih nikmat. Nanti kita akan rasakan kesenangan kita ada di dunia, di surga nanti. Perempuan-perempuan bidadari itu banyak nanti akan dihalalkan bagi kita, ya. Baik itu juga sebaliknya, yang perempuan nanti laki-laki di surga itu belagak-belagak, ganteng-ganteng, gagah-gagah, kuat-kuat, ya, seperti itu. Jadi kesenangan di surga itu jauh lebih nikmat, lebih senang akan kita rasakan dibandingkan kesenangan kita di dunia ini kepada perempuan tadi. Kesenangan kita kepada anak-anak kita, kesenangan kita kepada anak-anak kita, kecintaan anak kita tidak akan katakanlah kita semua pasti mengakui, kita semua cinta kepada anak-anak kita, ya, pasti sayang dengan anak-anak kita. Apapun keadaan mereka, segala orang tua pasti sayang dengan itu. Kalaupun ada itu oknum, kira ya, sebagian kecil baik dibandingkan dengan sebagian besar orang yang masih menerima, masih sayang, masih cinta kepada anaknya walaupun kondisinya manapun, ya. Nah, seperti itu. Nah, di kesenangan kita terhadap anak kita juga ini dibandingkan surga masih jauh dibandingkan dengan di surga itu. Lalu kemudian kesenangan kita terhadap, kata Allah tadi, kepada harta benda yang bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak. Di surga kami akan dapatkan itu semua. Bahkan jauh lebih banyak, lebih bagus, lebih nikmat lagi. Surga itu jauh lebih senang dibandingkan dengan kesenangan kita nantinya, ya. Kesenangan kita kepada kuda pilihan. Para ulama menyebutkan kuda pilihan ini zaman Pak Kari adalah kendaraan yang mewah, ya.
kendaraan-kendaraan itu. Karena kudo sekarang ini yang paling ada tuh cuman Pak Prabowo yang kudo tunggangan. Kalau pun tak tuh di apa kebun binatang yang kudo pada itu tunggang gitu kan. Jadi nah sekarang ini katakanlah ditafsirkan itu untuk zaman sekarang adalah kendaraan-kendaraan yang mewah. Nah, siapa yang tak senang naruh mobil mewah, ya? Seperti Raffi Ahmad, wah itu ya, apa mobilnya berapa puluh? Kemudian ada mobil apa itu? Apa yang paling mahal ya? Hah? Lamborghini. Lebih baik apa nama itu? Lihat kecil, apa lemaknya? Perasaan gue, apa lemaknya di sini? Iya. Akhirnya nomor seperti Hotman Paris ada nomor, nah, kan seperti itu. Di Maling Wong kan misalnya senak juga, kan seperti itu. Nah kesenangan itu nanti di surga kami kita akan mendapat kesenangan yang jauh lebih senang dibandingkan kita mendapatkan kendaraan yang mewah tadi. Lalu kemudian Allah juga sebutkan lagi kesenangan kita terhadap sawaladang, usaha-usaha kita yang berhasil yang luar biasa menghasilkan uang. Kita pasti senang di surga kami, kesenangan kita jauh lebih senang lagi dibandingkan kita mendapatkan itu semua. Nah kemudian Allah sebutkan, maukah kamu? Qul, katakanlah Muhammad, aku nabbiukum bi khairin min zalikum. Maukah kamu aku sampaikan, aku kabarkan ada yang lebih hebat lagi daripada kesenangan dunia tadi itu. Apa itu? Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang luasnya 10 kali lipat dari luas dunia ini. Bahkan luasnya seluas langit dan bumi. Itu kata Allah Ta'ala, wajar kalau ada sungai-sungai di bawah tadi. Walaupun orang yang terakhir masuk surga sekalipun masih mendapatkan tempat yang 10 kali lipat dari dunia ini. Itu nikmatan dunia ini. Siapa yang kepengen seperti itu? Kata Allah, kabarkan kepada mereka, ya, surga ini jauh lebih nikmat daripada dunia seisinya ini. Maka jangan kita sia-siakan kalau ada tawaran nak ngajak masuk surga ini. Begancanganlah, wasari'u, bersegeralah kamu menuju surga ini. Ya, jangan kita malas-malasan. Infiru hifafa wasiqola, wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bersegeralah berangkatlah kamu baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Ya, berangkatlah untuk menuju surga ini. Nah, seperti itu kata Allah dalam Al-Qur'an At-Taubah. Apa itu surga? Mana cara mendapatkan itu? Allah menyebutkan surga itu, kalau neraka tempat orang kafir, kalau surga itu kata Allah dalam Al-Qur'an ini, ya, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw. Nah, surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa ini? Lalu Allah rincikan 6 paling tidak sifat orang bertakwa ini yang harus kita biasakan dalam diri kita. Pertama, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang bertakwa itu adalah cirinya orang-orang yang selalu memohon kepada Allah, ya, dengan doa rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini orang beriman. Jadi orang bertakwa adalah orang yang menyatakan dirinya beriman di hadapan Allah SWT. Dinyatakan dengan bangganya, ya, dengan bangganya di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini orang beriman ya Allah. Aku orang Islam, aku bangga jadi orang yang beriman. Aku bangga menjadi orang Islam. Ya. Nah, walaupun dikatai orang misalnya pecah kambing, misalnya berjenggot, ya. Dulu seperti itu. Walaupun kalau ibu-ibu dulu dikatai cak ninja, mau mampu surga, gitu. Bakar ini orang-orang yang ibarat bergamis-gamis itu, ya, tapi lah mulai reda seperti itu, dilabeli sebagai teroris. Sekarang ini ada muncul kemarin ada diskusinya di ILC, ada sekian masjid yang dikatakan radikal. Walaupun dikatoi radikal, walaupun dikatoi teroris, seperti tadi, kita tidak seperti itu. Kita ini ke masjid, pengajian ini kepengen mendapatkan surga. Menunjukkan kebanggaan kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman. Maka kita tunjukkan Rabbana innana amanna
Ya Allah, kami ma'ikoni, karena kami bangga, karena kami senang menjadi orang beriman, orang muslim. Sampaikan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu dengan aktivitas-aktivitas Islam, ya. Ketika orang tak malu beraktivitas maksiat misalnya, ada di Facebook kuliah tuh begitu banyaknya orang tegak galau lalu terippingan nyoget-nyoget. Oh, yang aku yang dilemakkan oleh orang banyak tadi. Ya, tidak malu-malu, ya mereka ini penuh panggung tadi ya. Cuman kawin giling-giling baik, ya di mana ban indahnya itu, gimana? Kan seperti itu. Nah, entar. Tapi mereka bangga dengan yang demikian itu. Mereka senang dengan yang seperti itu. Nah, ketika orang bermaksiat pun senang, apa gitu tidak bangga, tidak senang dengan kebaikan-kebaikan Islam ini. Nah, nyatakanlah kepada Allah dengan bangga, Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami ini muslim, kami ini orang beriman ya Allah. Oleh karena itulah ya Allah, Rabbana innana amanna, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami ini ya Allah. Kemudian waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Itu yang pertama, mari kita hafalkan ya. Jadi Ali Imran ini satu makro kemarin minta kemantapan hati, kematian iman. Makro hari ini kita minta ini tadi, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Hafalkan. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Hal yang kedua, as-sabirin. Orang takwa itu adalah orang yang sabar. Apa itu sabar itu? Dia sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah beri ujian dengan kesenangan, dia tetap sabar dengan kesenangan tadi, dia tetap taat. Walaupun dia diuji dengan kesusahan, dia tetap sabar. Dia tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah walaupun dia diberikan kesusahan. Sabar. Sampai kapan sabar itu? Sampai mati. Jadi istilah ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Tidak kate sabar itu batas. Ya. Kecuali batasnya adalah mati. Kematianlah yang menjadi batas akhir dari kesabaran itu. Selama belum mati, sabar. Kemarin beberapa hari yang lalu, aku juga kirim hadis Rasulullah SAW di grup Tarbiyah Samilah bahwa disebutkan tidak ada yang lebih sabar dibandingkan dengan Allah. Maka itu namanya adalah as-sabr, zat yang maha sabar. Dalam hadis ini disebutkan ketika dia dicaci maki, diingkari, dimaksiati, ya, orang-orang mengkafirkan dia, tidak beriman kepadanya, mensyirikkan dia, tapi dia tetap sabar, dia tetap memberikan orang-orang hamba-hambanya dengan rezeki. Hambanya, manusia ini, ada yang kafir dengan dia, ada yang nyembah berhala, bukan nyembah dia, tetapi masihlah diunjuk rezeki, unjuk nikmat. Jadi kata Nabi, tidak ada yang lebih sabar dibandingkan Allah. Banyak hambanya bermaksiat, tapi masih banyak diberikannya, masih terus diberikannya kebaikan, para nikmat, ya, kepada mereka itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, baik itu juga dengan kita, ya. Sebelum kita meninggal harus sabar. Sama dengan sekarang ini, sebelum tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah harus sabar sampai nunggu salam dan terakhir tadi, untuk kemudian tetap duduk mendengarkan apa tausiah kita malam hari ini. Jadi sabarlah kita. Seperti Allah ajari kita sabar di bulan Ramadan. Ada? Kita sabar menahan diri dari makan dan minum sampai dengan matahari terbenam. Kapanlah matahari terbenam, kapan kita mati baru sekirakan kita nak makan sepuasnya. Ya, tidak usah lagi nak semayang, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, tidak perlu lagi haji, ya. Tidak perlu lagi sedekah kalau sudah mati. Ya, kalau kita lah mati, lalu kemudian kita sedekah, tak diterima orang, Bu. Ya, sedekah kita pasti orang lari. Siapa nih yang minjem ini? Wadalah mati nggak? Dia sedekah dengan aku, misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah SWT seperti itu. Mari kita sabar sampai kita wafat. Yang ketiga, as-sabirina was-shadiqin. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Lalu yang keempat, apa lagi? As-sabirina was-shadiqina wal qanitin. Orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wal munfiqin. Orang-orang yang menginfakkan sebagian dari harta mereka untuk mencari surga tadi.
untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rajin-rajin berinfak ini. Nah, ngomong-ngomong masalah infak ini Bapak Ibu sekalian disebutkan, barangkali mungkin ada yang kurang paham. Di grup itu selalu saya share orang-orang yang sudah berwakaf. Terakhir jam 6 tadi itu sudah terkumpul duit 17.090.000 ya. Untuk membeli katakanlah membebaskan lahan yang nanti akan kita wakafkan, kita bangunkan masjid dan juga tempat-tempat kebaikan lainnya. Di situ ditanam Bapak di depan rumah, di depan tanah mengap itu nah, di Simpang Sentul itu. Nah, jadi tanah itu 1 hektar lalu kebagi-bagi menjadi 339 kapling. Kapling paling kecil itu adalah 2 meter kali 2 meter. Harganya 60.000. Jadi kalau Bapak Ibu infak 60.000 berarti sama dengan membeli 2 kali 2 meter, lalu setelah kamu beli kamu infakkan kepada yayasan Tarbiyah Samia. Ada yang paling mahal ya, berapa 7 juta berapa ya? Hampir 1/4 hektar gitu ya. Jadi aku buat seperti 10 kali berapa. Nah, jadi bagi Bapak Ibu taala yang ingin berwakaf bisa dilihat di Facebook di grup kita itu nak nilai luas mana untuk kemudian diwakafkan masjid dan Islamic Center katakanlah ya, tempat pusat Islam kita nanti pada masa yang akan datang. Saya yakin di daerah itu nanti akan ramai ya dan strategis. Apalagi sekarang ini Sentul pun tengah berupaya menjadikan desanya sebagai desa wisata. Kalau tembus jadi desa wisata, lalu kemudian dibangun jembatan dari Sentul ke Segayam, maka jalan Sentul itu akan ramai karena pasti akan lebih mudah, lebih aman kalau kita nak ke Prabu Mulyo lewat dari sini, lebih dekat dibandingkan dengan dari Tanjung Lalang atau dari mana itu Suban ya. Kabarnya itu rawan, kemudian jalannya jahat. Kalau di sini ada jembatan cepatnya gitu ke Segayam langsung ke Gelombang ya. Nah kalau memang itu jadi, ini sekarang dari dulu Pak Kades Budiman itu sudah berusaha untuk mengusulkan itu ya. Bukan tidak mungkin itu kalau itu jadi, kemudian promosi desa wisata dari Sentul tadi kemudian seperti Burai, nah maka akan dibangun cepat itu tadi, pasti akan ada donatur seperti itu. Nah jadi kalau itu dibuka, maka tempat yang tanah itu akan menjadi strategis ya, strategis. Jadi mari mengajak untuk sama-sama kita cukupkan dana untuk membeli lahan tadi, tentunya kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, agar kita masuk surga, Allah menyebutkan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar mohon ampun di waktu sahur, di waktu fajar, sebelum fajar. Jadi itulah keutamaan kita untuk sholat tahajud, bangun sebelum subuh, sehingga kita bisa memperbanyak istighfar. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang sering beristighfar di waktu sebelum sahur, sebelum fajar, maka dia adalah orang yang sanggup dengan berharap surga kepada Allah, dan Allah nanti akan memberikan surga itu kepada mereka. Inilah 6 hal yang Allah terangkan kepada kita agar kita mampu mendapatkan kesenangan yang jauh lebih senang dibandingkan sesenang-senangnya di dunia ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan itu semua, untuk melakukan semua. Terakhir Bapak Ibu taala, yang Allah terangkan tadi, inna dina indallahil Islam, bahwa tidak ada agama selain Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mari kita bersyukur kepada Allah, kita ini diberikan Allah hidayah Islam. Mari kita berterima kasih kepada orang tua kita yang telah Muslim lebih dulu dari kita, ya, sehingga kita kemudian lahir langsung Islam. Mari kita, maka itu jangan kita pernah menghentikan berdoa untuk mereka. Kita juga doakan terima kasih kepada orang-orang yang terdahulu yang datang ke negeri Indonesia ini, ya, ke seluruh pelosok negeri ini untuk mensiarkan Islam, membawa Islam dari Mekah itu, ya, sehingga kita bisa, orang tua kita, nenek moyang kita kemudian berislam, sehingga kita mampu berislam sampai sekarang. Kita doakan mereka ini as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang perintis Islam di Nusantara ini. Mari kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada mereka di alam kuburnya. Allah berikan mereka itu kenikmatan di alam kuburnya sampai dengan mereka masuk ke dalam surga.
bersama itu nantinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang